Halo guys, salam kepada semua. Untuk rakyat-rakyat semua di seluruh bumi. Salam, salam, salam. Hari ini saya hendak kongsi kepada Anda untuk sedikit bagaimana cara menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oke. Ya teman-teman, saya hendak kongsikan bagaimana menyembah dalam hati yang menyembah. Banyak orang katakan hati. Oke, Tuhan juga mau hati. Tapi hati yang macam mana? Oke, sini ada tips. Beberapa tips untuk Anda. Tips atau satu kunci lah. Ini pengalaman saya ya. Saya bagi pengalaman saya untuk Anda semua. Supaya kita menyembah itu biarlah yang sungguh-sungguh ya, yang tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Oke, pertama, kosongkan pikiran. Bagaimana kosongkan pikiran? Tertujunya macam mana? Oke, macam mana kosongkan pikiran? Yaitu jangan pikir masalah kita yang kemarin, yang lalu, ataupun yang tadi, ataupun menit yang tadi. Ketika kita menyembah, saat kita menyembah, jangan lari pikiran kita. Kalau kita betul kita menyanyi, hati kita mau kepada Tuhan, tapi kepala kita nih masih diisi dengan pikiran sekeliling, berarti itu belum kosong ya. Kita belum tanggalkan kasut. Ketika Musa masuk ke tempat kudus Tuhan ya, di mana tuh ya tempat, saya lupa sudah ya firman tuh, tapi memang ada ya. Ketika tempat tuh semak duri itu berapi, ketika hadirat Tuhan datang situ, seorang malaikat dan Tuhan ada di situ bersuara, Musa, tanggalkanlah kasutmu. Sampai tempat yang kau di situ adalah kudus. So begitulah dengan kita yang orang yang percaya hari ini ya. Kita harus tanggalkan semua kasut. Bukan kasut yang dimaksudkan itu adalah hari ini adalah bukan kasut yang kita pakai ya. Mungkin kasut Adidas kah, kasut slipper kah, apalah. Bukan itu. Kasut itu adalah roh kita secara rohani. Apa kasut-kasut itu? Mungkin kita sakit hati, dendam, apa semua, pikiran yang tidak baik, yang jahat, pokoknya yang jahat lah. Jadi tanggalkan semua tuh, kosongkan supaya hati kita bersih untuk datang ke takhta Allah dengan dalam roh ya. Oke, itu satu. Karena kosongkan pikiran. Kalau kita menyembah, saat kita menyembah, kita menyembah, kosongkan pikiran tuh bagaimana? Artinya fokus lah, fokus sesuatu yang di mana tempat engkau menyembah. Contohnya di gereja, oke, di gereja. Jangan lagi pikir ketika menyembah atau berdoa, jangan pikir mungkin di luar gereja. Mungkin pikir di rumah. Jangan satu. Fokus dulu. Fokus. Jadi kunci yang pertama, bagaimana fokus supaya boleh melihat kebaikan Tuhan. Yang pertama seharusnya membaca Alkitab. Kenapa Alkitab harus dibaca? Itulah dia. Oke, di dalam roh, jika kita baca Alkitab secara roh, kita akan memiliki pedang. Ini dalam roh ya, bukan di luar begini. Bukan pedang yang kita pakai itu, tidak. Karena firman Tuhan adalah pedang. Jadi ini adalah satu sastra lah kepada saya. Pengalaman saya lah. Sastra. Macam mana sastra tuh? Kalau baca Alkitab, kita akan renungkan perjalanan
perbuatan Tuhan ya. Melalui hamba-hamba dia, nabi-nabi, rasul-rasul semua. Sampailah Yesus. Kita renungkan perjalanan tuh. Renungkan. Di dalam kepala ketika kita menyembah Tuhan, renungkanlah. Oke. Coba kita bernyanyi ya. Kasih clean ya, kasih clean, sorry. Oke, pakai mic lah ya. Oke, saya pikir lagu dulu. Oke, kita nyanyikan Lagu ini. yaitu Di Hadirat-Mu. Aja suara dulu ya. Oke. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oke. Saudara-saudari tahu tak apa yang saya sedang renungkan tadi? Apa yang saya renungkan? Semuanya dalam Alkitab ya. Di hadirat-Mu. Oke. Dalam hadirat-Mu, rasa kita bersyukur. Bersyukur. Ketika Musa membawa bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, membelah laut. Tuhan buka laut. Belakang Mesir, di depan laut, dan Tuhan buka jalan. Lepas itu setelah mereka sampai ke seberang laut, akhirnya laut ditutup. Dan mereka menyembah Tuhan ya, karena memberi syukur. Begitulah. Kadang-kadang kita nih perlu juga diizinkan, Tuhan izinkan untuk kita berjalan melalui apa yang mereka rasa, supaya melalui pengalaman pahit itulah kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita akan rasa macam mana perjalanan tuh yang kita rasa betapa pahitnya, tapi ketika rasa tiada jalan, akhirnya Tuhan membuka. Itulah lagu tadi, kita bersyukur ya. Di hadirat-Mu aku puas, rasa bersyukur. Di hadirat-Mu aku bebas. Karena bila ada Tuhan, ada hadirat. Hadirat Tuhan membebaskan kita, memuaskan. Lepas itu dia bilang lagu itu apa? Di hadirat-Mu ada terang. Tuhan itu adalah terang ya. Oke, ketika Israel Tuhan memimpin Musa membawa umat Israel. Malam Tuhan membuat tiang api terang untuk menerangi. Ada terang, kehidupan. Tuhan menerangkan hidup kita melalui tiang yang api. Kalau ketika malam, kalau pagi ya sudah terang kan, jadi tiang awan. Untuk sebagai petunjuk di mana jalan yang harus kita ikut dia. Di hadirat-Mu ku datang. Dalam hadirat Tuhan kita datang. Dan apalagi itu? Dan ku datang, persembahkan lagu. Kalau kita bercakap tentang lagu, siapa yang pribadi siapa yang lebih berlagu, yang kita kenal dalam tokoh dalam Alkitab, yaitu Daud. Daud. Dia selalu bernyanyi untuk Tuhan ya, Daud. Raja Daud. Dia seorang nabi, dia seorang raja, dan dia seorang pahlawan. Tiganya Daud hebat. Dan dia juga seorang pemuzik, penyembah, pemuji Tuhan.
kita harus belajarlah melalui Daud menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai hari ini saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, Daud tetap tetap disebut-sebut namanya oleh Tuhan. Tuhan mencari hati Daud di seluruh dunia. Oke. Jadi kita belajarlah, jadilah seperti Daud. Menyembah ketika dia menjadi seorang gembala. Dia Daud jadi seorang gembala dan dihantar ke tempat gembala, sunyi sepi ya, sunyi sepi. Tidak ada hiburan, dia hanya dengan dombanya saja. Dan sunyi tempat itu ya, dan menjaga kawanan-kawanan supaya tidak dimakan oleh serigala. Jadi waktu sunyi-sunyi itulah Daud menyembah dengan betul-betul, oke. Dengan Dengan sungguh-sungguh. Tanpa ada kawan-kawan yang ikut sama dia ya. Dia ada siapa? Daud hanya di tempat domba. Dia menjaga kawanan-kawanan domba ya. Yang abang-abang dia ini pergi berperang. Tapi Tuhan lebih memilih Daud karena apa? Hati yang tulus menyembah dia. Jadi kita harus belajarlah Daud ya. Seorang yang menyembah. Karena imannya juga Daud. Dia seorang main kecapi. Oke, hari inilah kecapi hari ini ya. Tapi kalau yang betul-betul kecapi yang macam gitu ya, kayak talinya. Oh ya, itu kecapi. Itu alat musik pada masa dulu ya. Ketika zaman itulah. Sekarang kita modern sudah ya. Boleh kita main ini. Ada bunyi rock. Ketika dulu tak ada ya. Saya pun tak pastilah bagaimana musik mereka dulu ya. Gambus, kecapi, gendang, apalagi tuh sangkakala atau dipanggil sopar ya. Nah, itu masa dulu, zaman dulu. Tapi kita haruslah sebelum kita menyentuh gitar nih teman-teman, ya bosku, sebelum kita menyentuh gitar, berikan hati kita dulu kepada Tuhan. Kuncinya berdoa. Berdoa pun sungguh-sungguh. Selepas berdoa pun, kenalah hati menyembah itu ada ya. Kena ada hati menyembah tulus. Sukar ya untuk diterangnya bagaimana ketulusan. Tapi pada saya ketulusan itu adalah fokus. Itulah kunci dia, fokus. Oke, sebelum mulakan menyembah, memegang alat-alat musik, ya geng, belajarlah menyembah dulu. Belajar menyembah tanpa ada alat musik. Karena yang dilihat Tuhan bukan kita sekarang nih, bukan kita kasih bunyi enak, tapi Tuhan melihat di sini hati yang menyembah ya. Pasti orang tertanya kan, pasti bingung kan kalau ditanya hati. Bagaimana hati itu? Hati yang jawabannya adalah hati yang menyembah. Bagaimana yang menyembah? Oke, sembahlah, kosongkan pikiran. Ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana dia disalib, bagaimana siksanya itu disalib ya, dipaku. Karena kasihnya, karena kasih Tuhan itu ya besar. Itu kita harus terapkan di sini ya, di kepala kita. Connect dengan hati nih, kasih menyatu dia hati dan pikiran nih. Hati mau menyembah, buka kepada Tuhan. Misalnya yang kacau sini kan, jadi kuncinya hati kita sudah terbuka. Jadi di sini lagi harus kita mau tembus. Jadi kepala tuh ingat ketika menyembah, ingat ketika Tuhan disalib, dan rasakan bagaimana Tuhan rasa kesakitan itu. Itulah kunci besarnya menyembah ya.
ketika dalam memuji dan menyembah dalam gereja, inilah yang kita guna pakai ya. Itulah ketulusannya. Hati memang sudah ada, tapi kadang-kadang di sini bermain. So, jawabannya kena di sini. Lawan pikiran dia, jangan pikir yang lain. Pikir kebaikan Tuhan. Atau kalau cara saya, ketika saya main pujian, oke, pujiannya oke, saudara-saudari tahu apa yang di kepala saya ketika saya main pujian? Ini saya kongsikan kepada Anda lah ya, Anda semua. Semoga bermanfaat. Apa yang saya pikirkan adalah ketika menyembah Tuhan, saya ingat dalam cerita Alkitab ya, bagaimana antara dua tokoh saya lebih suka, Simson dan Daud. Simson ketika dia dirantai, tapi ketika dia berdoa dan hadirat Tuhan datang kepada dia, Tuhan mendengar doanya. Lepas itu pelan-pelan rambut dia akan tiba-tiba panjang kembali dan kekuatannya kembali menjadi subur. Rantai yang membelenggu itu diputuskannya. Tiang yang jadi sandaran penyandera bangunan habis. Ditolaknya. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan ya. Jadi kita satukan musik yang kita main itu, kita satukan kita dengan sastra Alkitab ya. Oke. Ini yang saya nak cakap pada Anda sebagai perkongsiannya adalah musik kita main ini, jadikanlah itu background cerita Alkitab. Jadikanlah sebagai background untuk perjalanan dalam cerita Alkitab. Itu caranya ya. Ini Simson. Boleh juga Daud. Ketika Daud kecil, Goliat besar tinggi. Oke, Goliat ini besar ya, bukan gemuk ya. Jangan salah paham. Besar dengan gemuk ada perbezaan. So, dia besar. Mungkin oleh karena dia tentara, siapa tadi Goliat, tapi dia dikatakan besar. Mungkin dia kurus, tapi dia size besar. Macam itu ya. Atau kita kenal siapa? Mungkin lah macam Mesiano ya. Kalau yang pembusti itu siapa? Great Kali ya, ataupun Jain Gonzales. Mungkin macam itulah, lebih kurang lah ya. Tidak gemuk tapi besar kan. Macam itulah. Mungkin begitulah. Oke, dicatat situ berapa meter? Goliat 3 meter ya. Bukan pendek ya, saya sudah ukur 3 meter ya, pakai tape yang betul-betul. Memang tinggi. Kalau kita nampak kan, gini gitu. Sekali kalau diukur itu betul ya, memang tinggi ya 3 meter. Saya pikir gitulah mungkin pada zaman itu ya. Oke, jadi apa yang saya ceritakan nih di Alkitab, saya ceritakan nih supaya Anda merasakanlah apa yang saya rasa. Itu saja. Ketika Anda mainkan itu lagu, apa-apalah pujiannya, kalau Anda membayangkan kembali cerita Daud ya, bagaimana dia menentang Daud menentang Goliat. Dia hanya sebuah batu dan dia tidak pakai perisai ya. Tapi iman di kepala Daud adalah dia katakan, aku akan apa bilang tuh, nanti salah pula ya. Tapi yang pasti iman Daud dapat mengalahkan Goliat ya. Oke, Alkitab tuh saya tidak dapat ingat kembali lah sebab terlalu penuh ya. Jadi saya hanya ingat beberapa saja ya. Saya tidak boleh ingat 100% kan Alkitab sebab penuh.
Itulah kita disuruh kena ulang baca terus ya. Seumur hidup kita lah baca terus. Kalau sudah dari penyanyi baru lama sampai penyanyi baru, kalau sudah habis ulang lagi semula. Oke, saya kongsi lah pengalaman saya juga dalam membaca Alkitab nih. Seumur hidup saya baru 6 kali lah. 6 kali ya, dari penyanyi lama sampai penyanyi baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi itu pun belum cukup lah ya. Jadi apa yang kita mau cerita itu adalah pentingnya juga Alkitab nih. Pentingnya mengenal tokoh-tokoh Alkitab nih. Karena itu nanti bila cerita itu kita sudah paham, kita akan masukkan di sini, dan itulah kita membawa dalam masa kita memuji dan menyembah Tuhan. Oke, satu lagu lagi lah. Apa lagi ya? Oke, kalau lagu tadi itu terangmu yang telah ubah hidup. Oke, jadikan musiknya tuh sebagai perlawanan Daud dan Goliat ya. Jadi letakkan di kepala tuh, jangan pikir lain lagi. Tuhan suka sebenarnya, Tuhan senang bila kita pikiran kita hanya di setiap Alkitab yang ada Alkitab ya. Pilihlah mana-mana tokoh saja ketika memuji. Nah, ini bagian memuji ya, kalau yang rancak pujian. Jadikanlah itu. Pikirkan tuh Daud lawan Goliat, Simpson memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat ya, dalam keadaan buta, dan dua penyelenggara bangunan, dua tiang besar tuh ya, yang pit tuh ditolaknya. Karena hadirat Tuhan tuh bersama dia, karena Tuhan mendengar doanya, dijawab Tuhan. So begitulah. Oke, ini kita dalam pujian mungkin 20 menit ya. Dapat ambil masa ya untuk mengenal biar apanya sekian, untuk kita lebih kenal, supaya kita sama-sama berfungsi ya, untuk kepada orang yang percaya, supaya sama-sama, terutama dalam pujian penyembahan ya, tim pujian. Saya tidak jawatan apa-apa ya, tapi saya hanya pujian penyembahannya di dalam gereja saya. Gereja saya di Saint Augustine Merota ya, Tawau Sabah. Oke. Lokasinya Kampung Iban. Saya berbangsa Iban ya. Apa lagi ya? Oke, tanpa buang masa kita masuk dalam penyembahan. Oke, kalau penyembahan, enggak apa, kita ambil dulu kita balik ke pujian lah dulu ya. Oke, pujian. Ini lagu apa ini? Lagu ini semua sedia maklum ya, apa. Semua sudah tahu lah lagunya. Lagu itu Dia Raja daripada kumpulan JPCC ya. Oke. Lagu ini kalau kita lirik ya, macam mana lirik ya? Lupa saya lirik. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang kuasa. Tuhanlah kekuatanku, Aku dan keselamatanku, Dia penolong.
Oke. Cukup sampai situ dulu. Oke, apa yang saya mau fungsikan lagu ini dan bagaimana menyembah dengan lagu ini ya. Menyembah dari pikiran dengan lagu ini. Bagaimana caranya? Tipsnya adalah lagu ini boleh kita memikirkan, kita di pikiran kita letakkan ketika Tuhan disalib. Ketika Tuhan disalib ya, dia sudah diangkat di atas salib. Oke, sebenarnya Tuhan itu berlawan dengan gelap ya. Oke. Kita nampak manusia kita nampak sebenarnya dia macam bukan Tuhan. Karena apa? Karena takkanlah Tuhan tak boleh selamatkan diri kan? Tapi ingat satu ayat. Tuhan datang untuk mati. Apa dia kata dengan Petrus? Ketika Petrus mereka mau datang ke Yerusalem ya, ketika masanya sudah mau tiba. Petrus bawa ke pinggirnya. Petrus katakan jangan, supaya harapan Petrus agar dia jangan disalib. Tapi apa kata Yesus? Nyahlah kau iblis. Karena apa yang dipikirkan bukan apa yang kau pikirkan, bukan dipikirkan Allah. Itu ya. Jadi hati-hati juga ya. Kita percaya Yesus disalib ya, karena jika tidak percaya Yesus itu disalib, itu pikiran siapa? Dia bilang, nyala kau iblis. Hati-hati ya. Oke teman ya, temanku semua, apa yang penting di sini memikirkan Yesus disalib itu. Oke, ketika disalib dipaku sudah dalam keadaan sakit nih. Sebenarnya dia lalui yang kegelapan tuh ya. Bukan ngalang tuh. Salib. Oke. Jadi apa dia rasa? Memang sakit, tapi dalam kesakitan itu dia berlawan. Tapi apakah Yesus disalib itu akan kalah? Jawabannya tidak. Justru Yesus itulah kemenangan. Kemenang untuk siapa? Orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya dia adalah juru selamat. Sebagai Tuhan juru selamat. Kitalah orang yang percaya ya. Oke, jadi itulah lagu itu sesuai ya dengan kita pikirkan waktu dia berlawan dalam kesakitan di sebalik salib ya. Bersyukurlah kepadanya. Kita bersyukur. Sebab dia ambil alih tempat kita ya. Dia ambil alih tempat kita disalib. Dan sepatutnya dia tidak layak ke sana. Yang layak itu adalah saudara dan saya. Yang layak ke situ sebenarnya. Sebab tertulis ya, di salib itu adalah untuk orang yang terkutuk di atas tuh. Tapi yang tidak pantas terkutuk tuh melalui jalan tempat yang terkutuk tuh. Siap pribadi itu ya adalah Yesus sendiri ya. Tempat yang kutuk tuh, dia bukan terkutuk, tapi tempat kutuk tuh yang pergi. Yang dipikirkan orang adalah satu tempat tuh terkutuk. Jadi siapa yang disalib tuh pasti pada masa itu dipandang rendah ya. Jadi artinya Yesus tuh melawan kutuk tuh. Penyelaman tuh bagaimana? Karena kutuk tuh bersama dia bawa kutuk, dia berlawan, dia bawa jauh daripada kita. Jadi kita tidak ada kutuk. Tapi hati-hati ya, kutuk tuh masih terjadilah. Tapi ini kutuk yang maksudnya bukan yang kutuk yang kutuk itu bila-bila akan ada sekiranya kita tidak jaga hubungan baik kita dengan Tuhan ya. Yang kutuk masa itu disalib adalah kutuk, maksudnya terhina, dipandang oleh pandangan masyarakat pada masa itu, setiap masyarakat. Jika limpas nampak salib, kutuk.
Tapi pada hari ini untuk itu menjadi berkat. Karena salib sudah disucikan. Bukan kita sembah salib ya. Yang kita sembah dalam roh dan kebenaran yaitu Yesus Kristus. Inilah penyembahan kita yang sejati nih. Ketika kita bernyanyi dengan hati yang tulus menyembah. Simpel saja teman-teman ya. Tidak perlulah kita ke bait suci, tidak perlulah kita ke sana. Tidak perlu lagi korban, tidak perlu. Tidak perlu kita beli domba yang mahal-mahal. Mungkin kalau kita beli domba harga sekarang ya, kita tidak mampu ya kawan-kawan. Tapi kita ini bukannya orang senang. Saya sendiri ini pun bukan terlahir bukan orang yang senang sampai hari ini. Tapi kita harus bersyukur. Sebab apa yang kita bersyukur, apa yang lebih berharga dalam hidup kita. Pertama, napas, ya kan? Kita hidup hari ini karena anugerah. Jadi biarlah kita hidup ini, persembahkanlah diri kita sebagai korban kesyukuran kepada Tuhan. Itu saja kita boleh sembah. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hanya itulah persembahan kita. Tidak perlulah pakai darah kambing, darah domba, darah apa semua, darah sapi, tidak perlu sudah. Karena itu sudah Tuhan, darahnya sudah ya. Di mana ya? Kanan kah? Tusuk ya. Sudah dicucuk. Lepas itu darahnya mengalir ke bawah ke tanah sebagai darah yang tidak sebagai darah yang kudus untuk menyucikan saudara dan saya yang orang percaya. Jadi sekarang ini kita bawa domba kita, inilah cara kita. Nyanyian dari hati, main musik dengan hati yang menyembah. Itulah persembahan kita ya. Itulah mungkin domba kita, macam gitulah, lebih kurang lah ya maksudnya. Itulah domba kita. Yang sekarang kita dipercayakan musik, menari rebana, panji, beat pujian, backup singer, choir, ada yang bawa firman, doa, itulah semua. Kita bersatu dalam itulah. Oke, jadi terlalu panjang ya, bosku, panjang betul ya. So kita pendekkan sedikit ya. Ini hanya sedikit tips ya. Akan datang kalau ada ide lagi kita akan kongsikan ya. Ini sedikit. Ini untuk proporsian kepada tim-tim pujian khususnya pemusik lah macam saya ya. Karena saya bagian dalam musik. Jadi apa pengalaman saya selama saya melayani beginilah cara saya. Mungkin lain orang lain style ya. Jadi saya kongsikan apa yang ada pada saya. Apa yang pengalaman saya, mungkin ada orang lebih hebat. Jadi saya pun bukanlah menunjukkan, bukanlah saya mau katakan ini yang benar. Sebenarnya cara benar tuh masih banyak lagi orang yang lebih tahu ya. Saya ini begini secara saya lah. Sebab saya bukannya juga. Ya, kalau kita ada karunia, kalau kita ceritakan pasal karunia ya, ada yang melihat ketika menyembah itu melihat terang, melihat cahaya. Tapi saya tiada. Tapi karena saya setakat musik dan saya hanya boleh rasa hadirat. Itu saja. Saya sebatas itu saja. Jadi apa yang saya ada, saya kongsikanlah. Oke, bersyukurlah. Oke, kita bersyukur. Jadi ketika main itu kan, teman-teman, bosku ya. Saya orang tawa ya. Bosku, oke. Ketika main macam tuh, ketika kita petik musik, jadi karena itu background ya, background dalam kita menyembah, memuji.
macam YouTube juga ya. Kalau YouTube kalau nggak cantik konten itu ada background musik bunyi dia kan teman-teman, untuk kesesuaiannya. Begitulah untuk kesesuaiannya ketika kita menyembah. Bersyukurlah kepadanya, kemenangan. Bawalah pujian baginya, karena dia Raja. Kita bersyukur ya. Lepas itu 3 hari Yesus itu bangkit semula, naik ke surga. Itulah kita harus bersyukur. Dia banyak fight dengan kegelapannya, segala dosa-dosa kegelapan tuh yang mengikat kita. Dia bertempur di dalam sengsara itu. Akhirnya dia menang ya. 3 hari dia bangkit semula. Jadi masuk dalam penyembahan lagi ya teman-teman. Pilih lagu dulu ya. Saya pun Oke, kita akan menyanyi. Sabar ya, aku sabar. Oke. Kita akan nyanyi ya lagu ini. Feel. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Oke, kita akan nyanyi lagu Kebaikan-Mu Tuhan. Oke. Saat ini coba Anda belajar bila dinyanyikan lagu ini, pikirkan kebaikan Tuhan. Sudah salib, kemudian Tuhan naik, karena kita sudah bebas, orang yang percaya. Banyak kebaikan yang Tuhan sudah beri ya. Jadi cara bersyukurnya adalah bernyanyi. Oke. Let's sing. Tes suaranya ya. Selamat bagiku. Oke. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, suara-Mu
Tuntunku lewati api dalam gelap, kau ada bagiku. Ku tahu surga Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Yesus disalib sampai kematiannya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Tuhan rela meninggalkan taktanya, mengosongkan diri, meninggalkan kebanggaannya sebagai raja, turun ke dunia, bahkan lebih daripada manusia yang miskin, masih tidak apa-apa. Kebaikan Tuhan. Tuhan, Kau sangat baik. Itu kebaikan Tuhan. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Napasku memuliakan-Mu. Bersyukur karena hari ini kita masih bernapas. Itulah artinya napasku memuliakan-Mu. Ya teman-teman, itulah maksudnya napasku memuliakan-Mu, karena kita masih bernapas, hidup. Itulah kita harus bersyukur karena anugerah, ya, anugerah terbesar itu. Jadi selagi kita hidup, artinya Tuhan masih memerlukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Hanya tugas kita satu, taat saja. Oke. Jadi poinnya hanya satu, menyenangkan Tuhan pertama, kedua memuliakan Tuhan, itu saja. Hanya itulah yang membuat Tuhan senang dengan kita, ya. Tiada lain lagi. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sumpah. Sepanjang hidup. Sedih. Suara sumbang. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
ku berserah. Ini aku nak tahu dah. Oke teman-teman, sampai sini ya video kita kali ini ya, untuk mengkongsikan bagaimana menyembahyang tulus di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Ini cara saya ya. Mungkin lain orang lain cara. Ini saya punya cara sih ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jamming Rohani. Sebelum tuh, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas perkongsian ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi ini Tuhan, yang rindu haus akan firman-Mu dan rindu menyembah muji Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys.